negara Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan mengalami sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Tadi PPN naik dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan mengalami sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Biar nggak bingung dulu nih, kita bahas dasar. Stimulus ekonomi itu semacam vitamin buat perekonomian biar tetap sehat dan semangat jalan meski kondisi global lagi drop. Iya, biasanya bentuknya bisa insentif pajak, subsidi, bantuan UMKM, atau percepatan proyek pemerintah. Intinya pemerintah ngeluarin kebijakan biar uang tetap muter dan masyarakat tetap belanja. Nah, dan sekarang udah masuk ke stimulus keempat, artinya ada 3 gelombang sebelumnya yang udah dilakukan buat dorong ekonomi. Yang menariknya, Presiden Prabowo pasang target pertumbuhan 5,2% tahun depan. Padahal lembaga internasional kayak IMF dan World Bank cuma proyeksikan pertumbuhan global di bawah 5%. Ambisius banget ya. Tapi kalau dilihat dari data, Indonesia emang masih cukup kuat dibanding negara lain. Inflasi masih bisa dikontrol, konsumsi rumah tangga juga stabil. Benar. Dan kalau stimulus ini tepat sasaran, bisa aja target 5,2% itu tercapai. Tapi kuncinya ada di 2 hal, daya beli dan investasi produktif. Ya, benar sekali. Kalau 2 sektor itu bisa digas bareng, pertumbuhan ekonomi nggak cuma tinggi, tapi juga berkelanjutan. Kita ngomongin dulu soal daya beli. Ini krusial banget, karena sebesar apapun investasi, kalau masyarakatnya nggak belanja, maka ekonominya bisa mandek. Setuju. Nah, dari bocoran kebijakan, pemerintah mau fokus ke bantuan langsung, stabilisasi harga bahan pokok, dan dorong UMKM. UMKM itu penting banget karena mereka nyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Jadi kalau mereka dikasih napas lewat kredit lunak atau insentif pajak, efeknya bisa nyebar kemana-mana. Betul, dan jangan lupa generasi muda kayak kita juga berperan. Banyak anak muda sekarang buka usaha online, jual produk lokal, bahkan ekspor kecil-kecilan lewat digital platform. Nah, makanya stimulus kali ini juga nyentuh sisi digital ekonomi.
kayak bantuan digitalisasi UMKM dan program pelatihan online. Sekarang kita geser ke bagian investasi. Stimulus ini katanya juga mau mendorong sektor industri, energi, dan pangan. Iya, karena 3 sektor itu jadi tulang punggung ekonomi nasional. Energi buat kemandirian, industri buat lapangan kerja, dan pangan buat ketahanan nasional. Selain itu, pemerintah juga mau percepat proyek strategis nasional. Jadi proyek-proyek kayak jalan tol, pelabuhan, energi hijau, dan kawasan industri bakal digarap lebih cepat. Dan dampaknya tuh bukan cuma ke ekonomi makro, tapi juga ke masyarakat sekitarnya. Misalnya ada proyek energi di Kalimantan, otomatis buka lapangan kerja baru di sana. Benar, tapi tetap harus diawasi biar nggak ada proyek mangkrak, biar uang negara benar-benar efektif dipakai. Sekarang kita bahas konteks globalnya. Dunia lagi banyak tantangan konflik geopolitik, perubahan iklim, dan harga komoditas yang naik turun. Tapi di tengah itu semua, Indonesia masih punya peluang dengan pasar domestik besar, sumber daya melimpah, dan bonus demografi. Kita bisa jadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Presiden Prabowo bilang kuncinya ada di sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau semuanya jalan bareng, pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif. Jadi, kalau kita rangkum, stimulus keempat ini tujuannya jelas. Jaga daya beli, dorong investasi, buka lapangan kerja, dan bikin ekonomi makin kuat. Dan harapannya pertumbuhan 5,2% itu bukan cuma angka di atas kertas, tapi benar-benar dirasain masyarakat. Ya, semoga aja kebijakan ini bisa jadi langkah nyata menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjut. Oke guys, itu tadi obrolan kita hari ini. Buat kamu yang suka update tentang ekonomi dengan cara yang ringan tapi berbobot,